Apakah kalian ingat isu terkait dengan praktik BBM ilegal di Pelabuhan Karangsong yang melibatkan atau menyeret nama dari salah satu wartawan, yaitu Uri Triandri, yang ditengarai menerima setoran sebesar Rp50 per liternya. Dan hal tersebut kemungkinan besar BBM subsidi jenis solar tersebut diperoleh dari SPBU Desa Limbangan, Kecamatan Junti, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Selamat datang di konten Opini Reangers. Semoga kalian dalam kondisi sehat dalam menonton video ini, dan dimanapun kalian berada, semoga diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di konten kali ini kita kembali akan ngebahas mengenai praktek BBM ilegal Karangsong yang semakin terbuka dan semakin dapat diakses oleh publik informasinya. Nah, seperti yang di video sebelumnya, praktek BBM ilegal di Pelabuhan Karangsong itu menyeret nama salah satu wartawan yang merangkap sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Vilalodra. Dia dalam pemberitaan tersebut, yang sekarang kalian sudah tahu bahwa pemberitaannya itu sudah di take down, itu diduga menerima Rp50 per liternya dari praktek BBM ilegal di Pelabuhan Karangsong, Kecamatan Indramayu, Jawa Barat. Nah, dari video-video yang sudah saya buat mengenai BBM ilegal itu, seperti permintaan takedown oleh dua orang yang mengatakan bahwa dapurnya itu sudah tidak lagi ngebul semenjak ada video saya soal BBM solar ilegal tersebut. Dan menariknya, hal tersebut ya bukan berasal daripada nelayan dari Karangsong, tetapi dia menyebutkan dari SPBU Limbangan. Entah itu sebetulnya dia sebagai nelayan ataupun sebagai orang yang meraup keuntungan dari pencarian BBM solar ilegal di SPBU Limbangan. Ya, kita nggak tahu, sepertinya sih bukan nelayan ya. Dan hal tersebut semakin terbuka ke publik. Ada beberapa pemberitaan bukan saja yang di take down, tapi pemberitaan lain seperti adanya kelangkaan BBM solar subsidi di SPBU Limbangan, Kecamatan Junti, Kabupaten Indramayu tersebut. Dan mungkin kalian sudah tidak lupa lah dari isu tersebut. Nah, ini ada perkembangan menarik lagi soal BBM solar ilegal ini. Tentu saya rasa ini ada kaitannya juga dengan BBM solar ilegal di Pelabuhan Karangsong, Indramayu, Jawa Barat. Di pemberitaannya dituliskan dengan judul, ini saya udah simpulkan, saya udah rekap dan sudah catat dari pemberitaan yang saya baca. Judulnya, diketahui gudang penampungan BBM jenis solar bersubsidi Desa Limbangan, Kabupaten Indramayu, kemana APH, aparatur penegak hukum. Nah loh, APH disinggung-singgung dalam pemberitaan ini karena ya kita tahu BBM jenis solar di Desa Limbangan, Kabupaten Indramayu itu langka, dan ini mempertanyakan keberadaan dari aparatur penegak hukum. Dan saya rasa masyarakat secara umum itu menilai bahwa tidak mungkin kepolisian tidak tahu praktek tersebut. Poin pertama dari rekap ataupun kesimpulan dari pemberitaan tersebut, dan karena nggak mungkin saya akan baca beritanya dari awal sampai akhir ya, karena itu terlalu membosankan. Poin pertama, supir dan nelayan sering mengeluhkan tidak kebagian solar subsidi. Nah, ini yang menjadi titik awal daripada isu BBM ilegal yang sekarang sudah merembet ke SPBU Desa Limbangan, Kecamatan Junti, Kabupaten Indramayu, bahwa ada supir dan nelayan-nelayan kecil yang sangat dirugikan adanya praktek pengumpulan solar subsidi
Yang kedua, ada penumpukan jerigen di SPBU Limbangan. Nah, ini artinya berarti ada yang membeli solar di SPBU Desa Limbangan menggunakan jerigen. Yang ketiga, solar tersebut ditampung sebelum akhirnya dijual di Pelabuhan Karangsong. Nah, ini dari serangkaian cerita yang kita lalui dari beberapa video, itu artinya bahwa praktek BBM ilegal di Pelabuhan Karangsong itu ada kaitannya juga dengan SPBU di Desa Limbangan, Kecamatan Junti ini. Nah, dari poin 1 dan 2 itu kita sudah bisa menganalisis di pikiran kita bahwa ada aktivitas di mana ada supir mengeluh, nelayan kecil juga mengeluh. Kemudian ada yang membeli solar subsidi itu menggunakan jerigen. Poin ketiganya, ditampung sebelum akhirnya dijual di Pelabuhan Karangsong. Itu artinya bahwa kita bisa katakan bahwa sumber daripada BBM jenis solar yang kita sebut ilegal di Pelabuhan Karangsong itu salah satunya sangat mungkin bersumber dari SPBU Limbangan tersebut. Kita lanjut ke poin 4. Orang yang meminta take down video saya itu berarti mendukung keterangan baru ini. Ya, itu artinya adalah 2 orang yang datang menemui saya untuk meminta take down video BBM solar ilegal itu mendukung adanya pemberitaan ini. Karena dia itu mengaku dari Limbangan yang rumahnya itu di Tugu kalau tidak salah dia. Keterangannya seperti itu. Dan kemungkinan besar dia hanya pekerja dan bukan nelayan ya, untuk membeli solar subsidi menggunakan jerigen sebelum akhirnya nanti ditampung dan dikumpulkan. Poin kelima, puzzle dari informasi tersebut membuat terang semua pendistribusian solar ilegal Karangsong yang melibatkan wartawan. Nah, itu artinya dengan adanya puzzle keterangan informasi dari beberapa media ataupun pemberitaan itu sangat mengarah pada betul adanya praktek BBM ilegal. Kenapa kita sebut BBM ilegal? Karena diperolehnya itu dengan cara membeli solar subsidi lalu kemudian dikumpulkan dan dijual kembali, dan itu dilakukan kemungkinan besar dilakukan di Pelabuhan Karangsong untuk nelayan-nelayan atau perahu-perahu besar. Makanya itu disebut ilegal ya. Oke. Dengan adanya informasi tersebut, silakan Reanger simpulkan sendiri. Apakah meyakini bahwa praktek BBM ilegal Karangsong itu benar adanya yang melibatkan wartawan yang menerima Rp50 per liternya? Silakan simpulkan sendiri. Yang jelas terakhir adalah untuk mengungkapkan persoalan ini tuh mudah, yang sulit itu niat. Sekali lagi Pak Polisi, saya tekankan di sini adalah untuk mengungkap praktik BBM solar ilegal di Karangsong maupun di SPBU dan wilayah lainnya itu sangat mudah. Yang sulit hanya satu, yaitu kemauan dari Pak Polisinya sendiri. Jika tidak ada kemauan, semuanya akan sulit. Ya, jangankan untuk mengungkap BBM ilegal, untuk kita pergi dari rumah saja kalau tidak ada niat itu sangat sulit dan sangat tidak berenergi gitu untuk keluar rumah ya. Nah, sampai saat ini juga polisi belum memberikan keterangan terkait dengan adanya praktik BBM ilegal tersebut. Tidak ada keterangan resmi dari kepolisian mengenai isu ini, padahal sudah diperbincangkan di kalangan masyarakat mengenai adanya keterlibatan wartawan. Kemungkinan besar juga ada aparatur penegak hukum juga yang terlibat, dan ya sebagian besar juga mungkin ada lembaga swadaya masyarakat atau yang kita kenal sebagai LSM. Nah, informasi ini saya rasa bisa didengar ataupun ditonton oleh banyak orang. Silakan terima informasinya, tapi jangan ditelan mentah-mentah. Silakan kalian konfirmasi sendiri kebenaran dari ini. Saya hanya menyajikan, dan ini balik lagi untuk kepada APH-nya, silakan punya ada niatan untuk melakukan penegakan hukum atau tidak, dan apakah masih peduli dengan negara ini,
Ya itu saja mungkin. Terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan tuliskan di kolom komentar untuk kita diskusi. Sampai jumpa di video selanjutnya.